Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Yana Putri, NIM 214110402053. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Yang pertama ada mengapa moderasi Islam diperlukan. Moderasi Islam diperlukan sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Selanjutnya ada definisi pendidikan moderasi Islam. Apa sih itu definisi pendidikan moderasi Islam? Pendidikan moderasi Islam yaitu pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip moderasi Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang juga diyakini oleh Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pergerakan Islam moderat di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat moderasi Islam. Ada yang pertama, lahirnya intelektual muda yang memiliki ketangguhan dan keunggulan baik aspek kognitif maupun afektif. Yang kedua ada mencetak intelektual muda yang tangguh dan unggul. Selanjutnya ada landasan normatif moderasi Islam. Landasan normatif moderasi Islam di sini tuh ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ada sunnah Nabi atau hadis, yang ketiga pendapat para ulama. Yang pertama Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu atau umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu itu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu atau sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah itu memerintahkan hambanya untuk berlaku adil. Maksud adil di sini berarti sama rata atau tidak memihak, baik kanan maupun kiri. Kedua ada hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya datang, lalu Allah berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nuh alaihissalam jawab, sudah wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lalu Allah berfirman kepada Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berkata, Muhammad SAW dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihi salam itu telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah yang maha tinggi, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian itu sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia. Al-Wasat yang berarti Al-Wasat itu artinya adil. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Nah, sesuai dengan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa umat Muslim ialah umat yang menempatkan sesuai pada tempatnya. Maksudnya, ialah dapat menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan yang sedang dihadapinya. Selanjutnya ada pendapat para ulama. Yang pertama dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di mana At-Tabari ini berpendapat bahwa wasatiyah adalah umat Islam, umat yang moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukanlah kelompok yang ekstrim dan berlebihan, seperti ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia, dan juga bukan seperti bebasnya dan lain-lainnya kaum Yahudi yang mana mengganti kitab-kitab Allah dengan membunuh para nabi, mendustai, dan kafir pada Tuhannya. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama. Maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat. Kedua dari Imam Ibnu Taimiyah,
di mana berpendapat bahwa umat Islam memiliki sikap moderasi yang tinggi. Hal ini bisa dibuktikan karena umat Islam itu tidak berlebih-lebihan terhadap para nabi yang dapat menyamakan nabi sebagai Tuhan. Akan tetapi umat Islam itu bukan berarti tidak percaya pada nabi. Umat Islam tentunya mempercayai adanya nabi dan tentunya juga menjalankan syariat yang telah diamanahkan oleh Allah kepada nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya ada pendapat dari Al-Imam Muhammad Az-Zahra. Abu Zahra ini berpendapat bahwa agama Islam adalah agama pertengahan atau moderat yang berdiri di posisi berlebihan atau ekstrim dan posisi mengurangi atau melalaikan. Islam adalah pertengahan antara sikap Yahudi dan Nasrani. Untuk mencegah terjadinya sikap umat Islam seperti sikap agama Yahudi dan Nasrani tersebut, dengan adanya pendidikan moderasi Islam yang nantinya dapat menjadikan umat Islam itu lebih sadar atas makna yang tersirat di dalam kata. Selanjutnya adalah landasan historis moderasi Islam. Yang pertama, landasan historis pada masa Rasulullah, di mana moderasi Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada masa itu tidak dikenal dengan sebutan moderasi, akan tetapi dikenal dengan tawasud atau wasotiyah. Peristiwa yang mendukung adanya moderasi pada masa Rasulullah SAW ialah saat Nabi Muhammad SAW itu mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk mengesahkan Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk membubarkan agama yang mereka anut. Hal ini terjadi pada saat ada pertemuan pada 3 agama di Madinah, yaitu ada Islam, Yahudi, dan Nasrani. Yang kedua, landasan historis pada masa Khulafaur Rasyidin. Adanya moderasi Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu ketika berkurangnya peperangan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan, di mana masyarakat Arab pada masa Khulafaur Rasyidin sudah semakin menerima keberadaan agama Islam. Hal itu ditandai dengan agama Islam yang pada saat itu sangat berkembang pesat, dimulai dari pemerintahannya hingga peradabannya. Selain itu, adanya moderasi Islam ditandai dengan tersebar luasnya wilayah yang dikuasai oleh agama Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Islam itu berkembang hingga ke wilayah Damaskus. Agama Islam tidak berkembang jika tidak ada sikap moderat yang tertanam di dalam diri masyarakat. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan moderasi Islam, tidak hanya dapat menyebarluaskan penyebaran suatu agama, akan tetapi dapat menimbulkan rasa perdamaian di antara sesama umat beragama. Yang ketiga adalah landasan historis pada masa ulama. Yang pertama, pendapat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di mana At-Tabari ini memposisikan umat Islam antara dua ajaran agama yang samawi yang telah mengalami penyelewengan dan distorsi, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi adalah agama yang dianut oleh Bani Israel, dipimpin oleh para rohib yang tidak memiliki konsistensi pada ajaran asli Taurat, di mana mereka itu merubah ajaran Taurat sesuai dengan nafsu mereka sendiri, seperti firman Allah. Di antara orang Yahudi yang merubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka berkata, "Kami mendengar, tapi kami tidak mematuhinya." Quran Surah An-Nisa ayat 46. Adapun agama dan umat Nasrani, mereka adalah umat yang kurang menggunakan akal sehat dalam beragama. Mereka sangat tekstual dan kaku dalam memahami ajaran agamanya. Nasrani adalah agama yang hanya memperhatikan masalah ukhrawi dan tidak memperdulikan masalah kehidupan dunia. Pendapat yang kedua dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali juga pernah membahas tentang uzlah atau mengasingkan diri dari manusia untuk beribadah. Tidak hanya membahas menaatinya saja, Al-Ghazali juga berpendapat bahwa masyarakat muslim itu penting untuk beruzlah. Tetapi manusia juga harus berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, manusia harus seimbang antara ilmu agamanya dan ilmu sosial. Pendapat yang selanjutnya dari Syekh Muhammad Rashid Ridho. Pada saat itu ada dua kelompok yang berbeda pendapat atau berbeda kepercayaan, yaitu kelompok memuja jasad dan kelompok ruhani. Dua kelompok tersebut bisa disimpulkan bahwa
Kelompok pertama sangat ekstrim pada kehidupan duniawi, sehingga meninggalkan rohani dan batin. Dan kelompok kedua sangat ekstrim terhadap meyakini ruh manusia dan meninggalkan dunia. Akibat dari keberadaan dua kelompok tersebut, maka perlu adanya pendidikan moderasi Islam. Hal ini bertujuan agar manusia bisa memiliki keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Pendapat yang terakhir dari Al-Imam Hasan Al-Banna dalam tulisannya yang berjudul Dialektika Dakwah Kita di Era Baru. Al-Banna ini mengkritik peradaban barat yang sangat materialisme, liberal yang tidak moderat, yang sebenarnya menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Al-Banna meyakini bahwa ajaran dan peradaban Islamlah yang paling sempurna dan moderat. Sesuai dengan fitrah manusia, beliau itu berkata, pada fase ini manusia materialis, menolak eksistensi ketuhanan dan semua yang terkait dengannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama ada tawasud. Apa sih itu tawasud? Tawasud adalah mengambil jalan tengah atau bersikap tengah-tengah, yaitu sikap tidak condong kepada ekstrim kanan atau kelompok yang berkedok agama atau fundamentalis, maupun kelompok ekstrim kiri, kelompok komunis atau liberalisme. Tawasud ini juga didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan taharuf atau ekstrim keras. Selanjutnya ada tawazun atau keseimbangan. Tawazun atau keseimbangan yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan ar-ruh atau roh. Yang ketiga ada tasamuh atau toleransi. Tasamuh yaitu sikap toleran terhadap perbedaan-perbedaan pandangan, baik terhadap persoalan keagamaan, terutama mengenai persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat cabang atau furu'iyah, atau persoalan-persoalan yang bersifat khilafiyah yang diperselisihkan, maupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Dan yang terakhir ada i'tidal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.